ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت نوع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور. والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الموافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات dan semua hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini sempat hadir di masjid ini guna mengikuti acara, walaupun diadakan sederhana, yaitu acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya di sini selaku ketua takmir mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman pengurus, seluruh para remas, dan semua para jamaah yang ada di Masjid Al-Muhajirin, dan tak lupa kepada semua adik-adik santri yang pada malam ini mempunyai tekad, mempunyai niat satu, yaitu niat menghormat malam 27 Rajab, di mana malam 27 Rajab ini
Ulama yang mengatakan termasuk malam yang mulia. Banyak ulama yang mengatakan barang siapa yang memperbanyak zikir, membaca tahmid, tahlil, istighfar, dan membaca sholawat, itu pahalanya adalah sangat banyak. Maka pada malam hari ini merupakan acara yang sederhana tapi diawali dengan bacaan selawat. Insya Allah acara ini sangat diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya saya selaku takmir, memang tahun ini sengaja tidak saya adakan peringatan yang seperti tahun-tahun dulu, yaitu bikin pentas, acara di luar, mengundang orang banyak. Memang tahun ini tidak saya adakan karena mengingat sinkron situasi dan kondisi di dalam, yaitu pertengahan tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini. Memang dari pemerintah yaitu menganjurkan kepada seluruh termasuk jamaah atau masjid-masjid yang ada di Atambua ini tidak boleh mengadakan kegiatan yang sifatnya mengundang orang banyak. Dalam arti mengundang orang banyak itu orang luar. Jadi orang luar diundang itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau untuk mengadakan jamaah sendiri begini, ya itu boleh-boleh saja, tapi harus ya mematuhi protokol itu dari pemerintah. Jadi alasan, saya ulangi lagi, alasan kita tidak mengadakan acara yang seperti itu karena situasinya seperti itu. Yang ketiga yang terpenting, saya mohon semua jamaah Masjid Al-Muhajir ini kita lihat memakmurkan masjid ini. Ingat, masjid satu-satunya di Atambua, yaitu termasuk khususnya orang Jawa yang sekarang di sini. Ini masjid satu-satunya. Jadi sayurannya orang-orang Jawa itu harus meramaikan masjidnya, harus diramaikan. Bercerai-berai artinya tidak bersatu. Yang penting kita jujur, istilahnya bersatu. Insya Allah masjid kita tidak tambah mundur tapi tambah maju. Itulah yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kiranya sambutan saya cukup sekian karena waktunya ya. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid kita, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan dengan ikhlas, dengan niat memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Suhadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah
Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Salam, salawat dan salam semoga tetap bagimu wahai utusan Allah. Salawat dan salam semoga tetap bagimu wahai kekasih Allah, yang malam hari ini sedang diperingati keistimewaan dan keagunganmu, keistimewaan dan keajaibanmu, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para jamaah yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Muhajirin, yang terhormat ketua takmir masjid, wabil khusus para sesepuh, para hujat, para remas, ada yang bilang remas, para remas Masjid Al-Muhajirin yang keistimewaan mereka nanti akan ditampakkan, diperlihatkan secara langsung oleh Kanjeng Nabi pada waktu Mi'raj. Semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat dan Islam, dan juga merupakan nikmat yang paling agung kita dijadikan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul di dalam tempat yang sangat mulia, di malam yang sangat mulia sekali. Malam ini keistimewaannya dan kemuliaan malam ini sejajar dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ada 3 yang sejajar. Yang pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua malam Maulid, malam kelahirannya Kanjeng Nabi, dan yang ketiga itu malam Isra Mi'raj. Oleh karena itu kata beliau tadi, kalau bisa malam ini jangan tidur, baca kalimat-kalimat thayyibah, walaupun dibarengi dengan ngopi-ngopi, minum jahe, boleh asalkan tidak tidur. Ibu-ibu kalau bisa tidak tidur, berbanyak baca sholawat walaupun sambil golek bumbu, sambil masak, golek bumbu sholawat sambil masak, kalau bisa malam tidak tidur. Alhamdulillah, jamaah yang kami hormati, saya akan mengajak mengaji. Saya bukan ceramah dan ngaji lain, nada dan ekspresinya lain. Kita mengaji malam ini, tapi mengajinya karena ini malam yang sangat mulia, jangan disalahkan kalau ngaji sampai 4 jam. Insya Allah paling cuma sampai jam 9 selesai. Mari kita ngaji. Saya ngaji ini akan fokus menerangkan tentang Isra Mi'raj. Apa sih itu Isra, apa sih itu Mi'raj, yang kalau kita pahami secara betul, kita kaji secara khusyuk, tidak terganggu apa-apa, maka acara malam ini pasti akan menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa atau kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa dinalar, tidak bisa diamati pemikiran oleh manusia. Bukan di luar biasa, itu perjalanan sangat jauh sekali, tapi hanya diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Isra adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Cerita singkatnya demikian. Pada suatu malam, tepatnya malam seperti malam hari ini, malam 27 Rajab, Kanjeng Nabi sedang berbaring, sedang tidur-tiduran di Hijr Ismail, sampingnya Baitullah.
Bersama siapa? Yaitu bersama Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya, dan bersama Sayyidina Hamzah, pamannya. Istilahnya beliau sedang istirahat, tidur-tiduran, nikmati suasana malam. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Jibril dan Mikail, langsung beliau dibawa ke sumur Zam-Zam. Orang ini belakang. Beliau dibawa ke sumur Zam-Zam, perlunya untuk dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci, dibersihkan pakai air Zam-Zam yang dilakukan oleh malaikat Jibril dibantu oleh malaikat Mikail. Jadi dibersihkan hati, dibersihkan maksudnya itu dibersihkan hati dari sifat-sifat yang menyebabkan diri jauh dari Allah. Sifat-sifat tercela berupa sombong, riya, hasud, dengki, iri hati, dan segala macam dibuang, dibersihkan. Setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam, lalu Kanjeng Nabi, hatinya Kanjeng Nabi dipenuhi dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan hikmah. Selesai dibersihkan, ditutup kembali. Karena ini bukan pembedahan secara medis, tapi langsung malaikat yang bedah, langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah dibedah, utuh kembali, lalu distempel dengan stempel nubuwah kenabian di apa yang namanya bunda, apa jeneng? Ya bunda stempel. Setelah itu Kanjeng Nabi dipersiapkan kendaraan, yaitu kendaraan buruk. Kendaraan berupa buruk ini dabbatun khadra tawilun, yaitu salah satu kendaraan khusus, kendaraan istimewa yang ada di surga. Dipersiapkan itu buruk untuk perjalanan Kanjeng Nabi. Lalu pergilah Kanjeng Nabi bersama Jibril dan Mikail antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, pemberhentian selama sebanyak 5 kali. Ingat-ingat para santri, sebanyak berapa kali? 5 kali. Jalan pertama dari Masjidil Haram, pemberhentian yang pertama yaitu di Thaibah. Berjalan lagi berhenti di Madyan, 2 sudah. Berjalan lagi berhenti lagi di Gunung Tursina, di mana di Gunung Tursina itu tempatnya Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pemberhentian yaitu melaksanakan sholat 2 kali, tapi sholatnya belum seperti yang sekarang ini. Entah baca apa, entah dulu bagaimana, tidak seperti yang sekarang ini. Lalu berjalan lagi habis dari Tursina, berjalan lagi Kanjeng Nabi berhenti di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin ini adalah hutan di mana di situ tempat dilahirkannya Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa anak lakinya Maryam, bukan bin Maryam, bukan binti Maryam, tapi bin Maryam. Karena Nabi Siti Maryam itu hamil tanpa ada suami, yaitu dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun lagi di Baitul Lahmin, lalu Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan Baitul Lahmin sampai Baitul Maqdis. Namanya Masjidil Aqsa, nama kotanya kota Palestina, ujung utara, jauh sekali. Nah, di antara perjalanan antara Baitul Lahmin dan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu Kanjeng Nabi menemukan keanehan-keanehan sampai ada 17 keanehan. Berapa keanehan, santri? 17 keanehan. Setiap ada keanehan Kanjeng Nabi kurang paham, tanya sama malaikat Jibril. Nah, ternyata kata ulama ini adalah isyarat. Berhentinya tadi sampai 5 kali, menemukan keanehan 17 kali, ternyata nanti dapat oleh-oleh sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat.
Jadi ada 7 keanehan. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, sebagian saja, 5 atau 3 saja keanehan tersebut. Kalau menjelaskan semua saya juga sanggup, tapi ibu-ibu takut ngantuk. Kalau bapak-bapak masih ngopi-ngopi, minum jahe, nanti ibu-ibu ini kata ngantuk. Ya pokoknya sebagian saja. Tapi jangan sampai di stop sebelum saya selesai ngaji. Saya kalau di stop sebagai waktu ngaji itu sakitnya tuh di sini perasaan saya. Nah, orang sedang semangatnya menjelaskan Al-Quran, udah cukup, aduh, kayak kalau diiris pakai pisau nggak keluar darah saya tanya. Jadi sabar dulu, malam yang bahagia. Umpama saya pidatonya sampai jam 9 lewat, mohon dimaklumin. Setuju? Ini sudah 7 menit lagi selesai. Kapan ngajinya? Jangan buru-buru. Kalau kita pegang HP 2 jam tidak terasa, kalau ngaji 15 menit sudah terasa. Nah ini loh. Semangat, salam semangat semuanya. Keanehan yang pertama, Kanjeng Nabi di tengah perjalanan menemukan orang yang nanam hari itu, panen juga hari itu. Nanam panen, nandur di depan, di belakang sudah tumbuh. Aneh kan? Man haula ya Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Haula al-mujahiduna fi sabilillah, kata Allah. Siapa itu malaikat Jibril? Kau aneh sekali, kamu nanam sekarang, langsung panen sekarang. Nanam panen. Itu Kanjeng Nabi perumpamaan, yaitu umat panjenengan yang al-mujahiduna fi sabilillah, yang sering infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi yang sering ngasih duit ke masjid, ke pondok, ke panti asuhan. Saya minta panti asuhan kan? Itulah Kanjeng Nabi, orang yang selalu menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kak selesai pahala terus mengalir. Siapa yang naruh karpet ini berapa meter ini, selama ini dipakai merupakan sedekah jariyah, terus akan mengalir pahalanya. Loh, yang pertama orang panen, nanam hari ini langsung panen, aneh. Jalan lagi menemukan keanehan. Kanjeng Nabi, ada keanehan lagi. Ada orang di sebelahnya, di depannya ada masakan enak, lezat, gurih, halalan, thayyiban, tapi dia ternyata makan daging yang busuk, daging yang sudah tidak karuan baunya. Aneh, masakan mateng, lezat, enak, tidak dimakan. Tapi makan apa tadi? Makanan yang sudah busuk, baunya minta ampun. Siapa itu malaikat Jibril? Itu Kanjeng Nabi adalah siksa umat panjenengan. Dia di rumah sudah punya istri yang halalan thayyiban, bisa dipakai bagaimana kapanpun dengan halal, tapi dia masih suka jajan di luar. Naudzubillah. Punya istri dirawat dari nikah sampai masih cantik, tapi dia jajan di luar. Siksaannya seperti itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jalan lagi menemukan keanehan. Ada sapi besar keluar dari lubang semut yang sangat kecil. Keluarnya mudah sekali. Habis itu mau masuk setengah mati, sapi. Keluar dari lubang sangat kecil, lalu mau masuk susah setengah mati, tidak bisa. Itu apa kan? Malaikat Jibril. Itu Kanjeng Nabi adalah siksa umat panjenengan yang pembicaraan apabila sudah dikeluarkan tidak bisa dimasukkan lagi. Apabila omongannya ini ibaratnya tidak sesuai dengan harapan, ahli ngerasa nih, ahli apa, ini susah mengamati. Karena dari itu katakan Nabi, salamatul insan bihifdil lisan, selamat manusia itu sebab jaga lesan. Kalau sudah terlanjur omong tidak bisa dimasukkan lagi. Aneh. Berapa sudah? 3 sudah. Masih ada waktunya. Berjalan lagi menemukan keanehan lagi. Ada orang perempuan cantik,
pakai emas-emasan dari ujung kuku, ujung jari sampai lengan, sampai sikut penuh dengan emas. Korongsang emas. Mereka teriak-teriak, "Ya Nabi, amdirni ya Muhammad, amdirni ya Muhammad, tunggu Muhammad, tunggu, aku akan ikut." Kanjeng Nabi tidak boleh. Lalu bertanya kepada malaikat, "Siapa itu?" Malaikat, "Itu kanjeng anak dunia, itu kanjeng Nabi. Untung panjenengan tidak noleh tadi, tidak menuruti panggilan dia itu. Kalau panjenengan noleh tadi, berhenti gagal dipanggil itu perempuan, niscaya umat panjenengan akan tenggelam dunia, lupa akan akhirat, tidak akan beribadah." Naudzubillah. Jadi untungnya kanjeng Nabi dulu tidak menoleh kepada ajakan perempuan tersebut, dunia itu. Dah, lepas saja dah. Lanjut, kanjeng Nabi jalan sudah sampai Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa. Di situ buruk, diikat di tangganya masjid. Lalu kanjeng Nabi masuk ke dalam masjid. Kanjeng Nabi disambut dengan ribuan bahkan jutaan arwah-arwah para nabi dan rasul. Para nabi ini semuanya kan ada 124.000. Kalau para rasul semuanya ada 313. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Tafsilu asrin gimana? Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wa utanim hum adamun idrisun nuhun huduma saleh wa ibrahim kullu muttaba dan seterusnya. Kanjeng Nabi sambut dengan fal tukfir min lirasil jannah. Muhammad, sampaikan ke umatmu, suruh berbanyak tanaman-tanaman surga. Wa ma li rasul jannah, apa maksudnya itu tanaman surga wahai Nabi Ibrahim? Yaitu pembacaan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu suruh berbanyak. Jadi kita mari berbanyak sambil menunggu imam, misalnya sambil apa, baca la haula wa la quwwata illa billah. Itu amal langsung Nabi Ibrahim, suruh sampaikan untuk umatnya kanjeng Nabi. Di langit yang ketujuh kanjeng Nabi juga masih tidak langsung naik lagi, masih jalan-jalan. Ternyata di suatu ada masjid namanya Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Nah, Baitul Ma'mur itu pas lurus dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Bagaimana tidak akan mustajabah kita doa di Mekah, di Ka'bah, lurus ke Baitul Ma'mur. Malah kata dalam kitab, seandainya dari Baitul Ma'mur menjatuhkan batu, pasti kenanya ke Ka'bah. Disitulah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa doa di Ka'bah nanti, amin. Setelah itu kanjeng Nabi masih naik lagi. Naik lagi kanjeng Nabi habis dari langit ketujuh, naik lagi, namanya naik ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu ternyata adalah pohonan yang mana mengalir dari situ mimma'in ghairi asin, sebagaimana firman Allah dalam Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ada beberapa sumber air di situ. Air ghairi asin, air yang sangat jernih yang tidak ada keruhnya sama sekali. Kemudian air dari susu yang tidak berubah baunya sampai kapanpun. Kemudian juga ada air dari merendi, homer, tapi homer yang ladzatin lisyaribin, bukan homer yang memabukkan, bukan. Homer yang enak bagi orang yang meminum. Yang terakhir ada air madu yang murni. Madu ratu, Ustaz Sobri, madu ratu ini ada. Oh, madu batu ya. Ya, kalau ingin mengetahui sifat setengah madu yang sana mungkin Ustaz Sobri punya madu batu. Ada. Ya, alhamdulillah, itulah. Jadi Sidratil Muntaha ada pancaran air di situ. Apakah kita besok tahu besok kalau kita masuk surga, insyaallah. Amin. Setelah
Nah, jadi kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi ke Mustawa. Sementara malaikat Jibril sudah tidak sampai ke sana, sampai langit 7 saja malaikat Jibril. Nanti tak jelaskan sedikit. Nyampe di Mustawa, itulah kanjeng Nabi menemukan Sorimul Amlak. Kanjeng Nabi menemukan suara gertakan kayak pintu ditutup, berat. Ternyata ada bayangan yang tidak menampilkan diri di tengah-tengah aras, ya, di tengah aras. Kanjeng Nabi tanya, siapa itu? Apakah itu malaikat? Bukan. Apakah itu Nabi? Bukan. Siapa dia? Kok hebat sekali, kata kanjeng Nabi. Dia itu orang laki-laki yang selama hidupnya selalu lesannya dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, baca istighfar, baca zikir, baca Al-Quran. Yang kedua, orang laki-laki tersebut hatinya selalu gantung dengan masjid, mu'allaqun bil masjid, selalu hatinya sambung dengan masjid. Kalau tidak sampai ada di dalam masjid, tidak sampai pergi ke masjid, hatinya tidak tenang, hatinya gelisah. Yang pertama, dia masa hidupnya baca-baca kalimat thayyibah. Yang kedua, qalbuhu muta'allaqun bil masjid, hatinya selalu gantung dengan masjid. Dan yang ketiga, itu orang tidak pernah mencaci maki orang tuanya. Hebatnya di situ. Jadi kalau saya bilang, memang remas-remas ini sebagai calon-calon akan diremes-remes oleh bidadari surga. Amin. Mohon maaf di masjid kurang sopan juga bahasa, tapi kan memang kenyataan kan. Jadi diremes-remes sama budak ini nanti sama bidadari. Jadi mohon maaf kalau kurang sopan bahasa, mohon maaf aja. Biadanya itu. Nah, itu kan termasuk 7 golongan yang nanti akan mendapat naungan di arasnya Allah. Pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan dari arasnya Allah. Syabun muta'allaqun qalbu bil masjid. Itu anak muda yang hatinya selalu gumantung atau kecantol dengan masjid. Selamat sukses pada remas-remas. Alhamdulillah. Selesai kanjeng Nabi setelah itu sudah langsung, mohon maaf ini ketauhidan jaga, ini hanya tauhid kita jaga, tetap Allah mukhalafatul hawadis. Di situ kanjeng Nabi sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kanjeng Nabi sujud. Terus kanjeng Nabi pada singkat ceritanya, singkat keterangan tersebut, kanjeng Nabi Allah mewajibkan kepada kanjeng Nabi dan umatnya sholat sebanyak 50 waktu. Lalu kanjeng Nabi turun ke langit yang ke-6, minta pendapat kepada Nabi Musa. Apa Allah mewajibkan apa kepada kamu wahai Muhammad? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kami dan umat kami melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Dakwah umatmu lemah, minta kepada Allah, minta keringanan. Naik lagi kanjeng Nabi matur kepada Allah, minta keringanan, dikasih keringanan 5, tinggal 45, turun lagi, belum kuat, sampai pada akhirnya tinggal 5 kanjeng Nabi matur kepada Nabi Musa, bagaimana? Allah mewajibkan sholat 50, belum bisa, umat kamu sangat lemah sekali, udah matur lagi kepada Allah. Nabi Musa, kami sudah mau berkali-kali naik turun minta keringanan sampai 5, kalau kami masih minta keringanan, malu saya kepada Allah. Ya akhirnya sudah selesai 5 sampai sekarang 5 waktu, yaitu kita berkewajiban melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Itulah hikmah inti daripada malam ini Isra Mi'raj. Pada hikmah intinya kanjeng Nabi diwajibkan oleh Allah sholat sebanyak 5 waktu. Kewajiban ini tidak sama dengan kewajiban yang lain. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi yang lain, kewajiban yang lain itu selain sholat, kanjeng Allah cukup kirim salam kepada malaikat Jibril, suruh sampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nih
diwajibkannya zakat, diwajibkan puasa dan seterusnya. Tapi kalau sholat langsung Allah mewajibkannya secara langsung kepada Nabi. Oleh karena itu para jamaah yang saya hormati, sholat ini adalah kewajiban yang tidak mudah, ada keringanan untuk ditinggalkan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kata Allah. Perintahlah keluargamu, ya keluarga itu ya anak, istri, ya ponakan, termasuk keluarga. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan harus bersabar dalam menghadapi sholat. Laksanakan secara rukuna. Kalau waktu dingin juga harus sabar. Kadang sekarang orang tidak sabar. Ada pujian muslimin muslimat, ayo jamaah sholat, ganjaranipun pitulikur darajat. Sholat berjamaah dari dulu kok ganjar dengan 27 kodak naik-naik, padahal beras naik terus harganya. Tidak sabar. Ya dari dulu sampai sekarang ganjar kalau sholat berjamaah itu 27 derajat. Tapi pahala ini tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Pahala ini adalah sesuatu yang sangat mulia yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan sholat, yang sampai kita tinggalkan sholat. Sesibuk apapun aktivitas kita, waktunya sholat, ayo mari kita laksanakan sholat. Bahkan pada detik-detik Kanjeng Nabi wafat, yang diwasiatkan paling utama adalah sholat. Ummati ummati as-sholat, ummati ummati as-sholat. Umatku wahai umatku, ayo laksanakan sholat. Ummati ummati wahai umatku, jangan sampai kau tinggalkan sholat. Setelah itu Kanjeng Nabi wafat. Para jamaah yang saya hormati, itulah sedikit yang saya sampaikan tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah, mampu sholat-sholat yang membantu itu sholat fardu seperti sholat sunnah. Apabila Allah membimbing kita, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang husnul khotimah, iman wal Islam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bulan Rajab tinggal beberapa hari lagi, berbanyak istighfar. Mari kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dekatkan kepada Allah. Ini sahrullah, bulannya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bahasa saya kurang sopan dan tidak enak didengar, kami mohon maaf. Al-afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Al-Fatihah. Allahumma lana abaina wa ummahatina wa asdaqina wa limazatina asrina wa jami'il muslimin wal mu'minin Allahumma umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farad an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farad an Sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Allahumma taqabbal, Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikianlah tausiah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadikan tambahan ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Allahumma amin. Dengan berakhirnya doa, maka acara pada malam hari ini telah berakhir. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Ini suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi